Kembali lagi dengan saya. Oke, bayangkan situasi ini. Kamu sedang presentasi di kelas. Ide kamu sebenarnya bagus, logis, masuk akal. Tapi anehnya, teman yang presentasinya mungkin biasa saja, justru itu lebih didukung. Ada di tempat kerja juga, ada orang yang idenya mungkin sederhana, tapi selalu disetujui atasan. Kenapa bisa begitu? Nah, apakah karena mereka lebih pintar? Atau karena mereka tahu cara mempengaruhi orang lain? Disinilah buku The Principles of Power menjadi sangat relevan. Buku ini juga ditulis oleh Dion Yulianto, seorang penulis di bidang pengembangan diri yang fokus pada strategi, komunikasi, dan juga psikolog sosial. Judulnya memang provokatif, yaitu rahasia memanipulasi orang lain di segala situasi. Kata memanipulasi itu terdengar negatif, tapi setelah dibaca, ternyata buku ini lebih mengarah pada seni persuasi, memahami pola pikir manusia, strategi membaca situasi sosial. Nah, buku ini juga mengajak kita melihat kenyataan bahwa hidup adalah arena pengaruh. Oke, di sini sangat banyak sekali ya, namun ada beberapanya di antaranya adalah yang pertama, manusia tidak selalu rasional. Kenapa bisa begitu? Nah, buku ini menekankan satu hal penting, yaitu manusia lebih sering mengambil keputusan berdasarkan emosi daripada logika. Contoh nyatanya, kenapa orang membeli barang mahal hanya karena mereknya terkenal? Karena ada faktor psikolog gitu, gengsi, status, atau rasa aman. Nah, jika ingin mempengaruhi orang, jangan hanya menyerang logika, masuklah ke sisi emosinya, gitu ya. Yang kedua, yaitu adalah bahasa adalah senjata. Karena menurut penulis, menjelaskan juga bahwa pemilihan kata itu sangat menentukan hasil komunikasi. Contoh sederhananya, contoh nih kalimat pertama, kamu salah. Kalimat kedua, mungkin ada sudut pandang lain yang bisa kita pertimbangkan. Nah, maknanya mirip, tapi dampaknya sangat berbeda. Buku ini mengajak teknik membingkai ulang karena agar tidak memicu perlawanan. Yang ketiga adalah membaca bahasa tubuh dan situasi. Seringkali orang berkata iya, tapi tubuhnya berkata tidak. Nah, di sini tuh yang sering kita rasakan. Atau mungkin Anda juga sering merasakan seperti itu, atau malu ketika menolak, betul? Nah, buku ini juga menjelaskan pentingnya kontak mata, gestur tangan, nada suara, serta jarak fisik. Contohnya ketika di wawancara kerja, pelamar yang percaya diri dengan postur tegak dan juga suara yang stabil, itu cenderung lebih meyakinkan dibandingkan yang ragu-ragu, betul? Nah, terus juga yang keempat, yaitu power dan hierarki sosial. Dalam situasi hubungan ada struktur kekuatan, misalnya dosen dan mahasiswa, atasan dan bawahan, pemimpin dan anggota, gitu. Buku ini menjelaskan bahwa memahami posisi kita dalam struktur tersebut menentukan strategi komunikasi yang tepatnya. Misalnya, mengkritik atasan di depan umum hampir pasti gagal, ya kan? Tapi menyampaikan masukan secara personal dengan pendekatan empati bisa berhasil. Buku ini menyadarkan bahwa kita dalam hidup yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling memahami manusia. Kita semua mempengaruhi dan juga dipengaruhi setiap hari. Pertanyaannya bukan apakah kita memanipulasi atau tidak, tapi apakah kita menggunakan pengaruh itu untuk kebaikan atau kepentingan ego. Ya, saya merekomendasikan buku ini untuk mahasiswa yang ingin lebih percaya diri saat presentasi, atau mungkin calon pemimpin, atau bahkan pembisnis, dan siapa saja yang ingin memahami psikologi sosial. Namun, gunakan ilmu ini dengan tanggung jawab. Karena komunikasi yang hebat bukan tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang membuat orang lain merasa dihargai dan juga dimengerti.